Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Gambaran tasrif al-furu' fi'lul amr, atau dalam bahasa kita dikenal dengan kata kerja perintah. Ya. Kata kerja perintah. Kalau kita wazannya tadi dengan fa'ala fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari' dengan yaf'ulu, berarti tepatnya kita dalam mengambil contoh gambaran tasrif fi'il amr, kita pakai wazan uf'ul. Ya. Kita bisa lihat tasrif al-furu' uf'ul. Dimulai dari dhamir anta. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Kemudian mauzunnya unsur. Unsur, unsura, unsuru, unsuri, unsura, unsurna. Pertanyaan, kenapa dalam tasrif al-furu' untuk fi'il amr tidak penuh? Maksudnya tidak penuh untuk dhamir 14. Huwa sampai nahnu. Kenapa hanya sebatas untuk anta, antum, antum sampai antunna? Maka jawabannya adalah bahwa dalam bahasa Arab kata kerja perintah atau fi'il amr digunakan untuk dhamirul khitab. Dan dhamirul khitab yang ada di antara 14 dhamir itu adalah dimulai dari anta sampai antun. Artinya orang kedua atau orang yang diajak bicara. Karena memang bila kita katakan tulislah, tolonglah, ya kita berbicara kepada orang kedua. Apakah kita berbicara kepada orang pertama atau yang berbicara itu sendiri? Tolonglah atau orang ketiga? Ya. Maka tentunya tidak dengan fi'lul amr kalau di dalam bahasa Arab. Kalaupun bisa memerintah orang ketiga atau memerintah orang pertama, itu tidak dengan fi'lul amr. Sehingga mudahnya saja bahwasannya fi'lul amr digunakan untuk orang kedua. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Dimulai dari mana? Dari anta sampai antunna. Kemudian, ikhwan dan akhwati fiddin, lihat pertambahan di akhirnya. Ini pertambahannya ada di akhir. Uf'ul belum mengalami pertambahan. Uf'ula ada pertambahan a menjadi panjang, ya, aliful itsnain. Uf'ulu ya dengan wawul jamaah, uf'ulu. Uf'uli dengan ya'ul mukhatabah, kemudian uf'ula, uf'ulna. Ini pertambahannya. Fahmi dengan baik sebagaimana kita sudah mengenal juga pertambahan-pertambahan dalam fi'il madhi maupun fi'il mudhari. Al-fi'lul mudhari. Nah, inilah yang ada dalam tasrif al-furu' fi'lul amr. Dan dalam menerjemah pun insyaallah tidak susah, sebagaimana unsur, unsura, unsuru, kita lihat terjemahnya. Unsuru, unsur ini fi'il amr berarti tolong, tolonglah, kata kerja perintah. Ketika digunakan untuk dhamir antum yaitu unsuru berarti kalian, ya, tolonglah oleh kalian, laki-laki. Ya. Unsuri, tolonglah olehmu, perempuan. Ya. Demikian tentang gambaran tasrif al-furu' fi'lul amr. Dan juga dicatat ikhwan dan akhwati fiddin, dalam tasrif al-furu' fi'lul amr pun dalam hal pertambahan huruf di akhirnya untuk setiap sighah fi'lul amr milik 22 bab wazan sama. Ya. Imbuhan di akhirnya sama. Walaupun nanti akan kita lihat mungkin beda untuk yang mujarrad dengan yang mazid. Thulathi mujarrad ada hamzah wasal di depannya. Sedangkan yang mazid dan rubai tidak ada hamzah wasal di depannya. Insyaallah akan kita lihat, tapi itu nanti. Tetapi ya, dasarnya seluruh wazan sighah fi'lul amr milik 22 bab wazan sama dalam hal pertambahan di akhirnya. Dalam hal pertambahan di akhirnya. Kemudian kita lihat gambaran tasrif al-furu' fi'lun nahi, kata kerja larangan. Nah, ini juga sama. Untuk orang kedua. Ini sama dengan fi'il amr. Dalam hal untuk orang kedua saja. Kemudian kita lihat ya, la taf'ul, ya, kalau unsur berarti la tansur,
uf'ul, la taf'ul, la taf'ul, la taf'ula, la taf'ulu, la taf'uli, la taf'ula, la taf'ulna. La tansur, la tansura, la tansuru, la tansuri, la tansura, la tansurna. Ya. Mudah bukan? Mudah insyaallah. Kalau dalam tasrif al-furu' fi'lun nahi berarti ada pertambahan di depannya. Ya. Di situ di depannya seluruhnya dengan ta. Seluruhnya dengan ta. La taf'ul, la taf'ula, la taf'ulu, la taf'uli, la taf'ula, la taf'ulna. Dan imbuhan akhirnya mirip dengan fi'lul amr. Ya. Mirip dengan pertambahan yang ada di setiap kalimat fi'lul amr. Ya. Kemudian yang berikutnya harus kita ingat bahwasanya untuk fi'lun nahi harus ada di depannya lam alif yang itu disebut la an-nahiyah. La an-nahiyah itu salah satu jenisnya, salah satu bentuknya. Tapi masyhur kalau memang di sini fi'lun nahi berarti la an-nahiyah. Ya. Kemudian dalam menerjemah kamu tidak susah. Kalau la taf'ul, la tansur, jangan tolong. Berarti ketika dhamirnya anta, jangan kamu laki-laki menolong. Dan ketika dhamirnya antum, berarti yaitu la tansuru, berarti jangan kalian laki-laki menolong. Nah, itu gambaran tasrif al-furu' fi'lun nahi. Nah, itu dasar saja yang harus kita pahami dengan baik dan benar tentang gambaran tasrif al-furu' fi'lul amr dan fi'lun nahi. Kemudian dicatat juga yaitu bahwa tasrif al-furu' fi'lun nahi untuk 22 bab wazan insyaallah juga sama, kecuali memang beberapa harokatnya berbeda di depannya. Ada yang tu, ada yang ta, karena lantaran memang ada yang thulathi mazid dan rubai mazid, ya. Sehingga harokat tak di depannya pun menyesuaikan. Tapi ini dasar yang harus kita pahami terlebih dahulu dengan baik dan benar. Bagaimana kita melakukan tasrif al-furu' untuk fi'lul amr dan fi'lun nahi. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad.